siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hingga pada malam hari ini sebagaimana kami adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Tawarikh pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi. Bundar keliling 5 hasta tingginya dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat pembasuh. Ia membuat 10 kendil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di atas bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kalau kita baca dari Kitab Tawarikh 2 pasal 4 ini ada banyak kata laut. Laut adalah satu bejana atau wadah atau tempat penampungan. Kalau kita baca dari sebelumnya pada ayat yang ke-17 atau pasal 3 dan seterusnya, Salomo mendirikan bait suci dengan hati yang tulus, hati yang murni. Salomo membuatnya dari emas murni, emas yang tua, dan berbagai macam permata-permata yang indah-indah.
Salomo mau melakukan itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Salomo membangun tiang-tiang pada depan atau bait suci itu, depan daripada bait suci itu. Kalau kita merenungkan atau kita tahu bahwa tiang-tiang daripada bait suci itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan sehingga mau memberikan dirinya untuk mau melayani Tuhan, karena kita semua merasa bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang bait suci atau gereja, tubuh kita adalah bait suci. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, yaitu untuk kita mau meneladankan apa yang sudah Tuhan lakukan dan Tuhan contohkan bagi kita semua umat manusia. Untuk itu kita perlu menjaga hidup kita, karena hidup kita adalah bait suci yang perlu untuk dijaga dengan baik. Untuk itu kita menjaganya dengan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang merusak kehidupan atau tubuh kita sendiri, yaitu bait suci yang ada dalam hidup kita. Itu kita harus pelihara dengan baik dan benar, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadikanlah hidup kita persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan, dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan melakukan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Begitu banyak pelajaran di dalam Alkitab ini yang harus kita jalankan. Untuk itu kita terus berpegang pada perintah Tuhan, kita terus melekat pada Tuhan, kita melekat pada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita masih hidup di dunia ini, kita tidak mulus-mulus aja, atau banyak tantangan, banyak halangan, banyak pencobaan, banyak ujian yang kita hadapi. Tuhan izinkan persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan itu terjadi dalam hidup kita untuk kita terus lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Kita lebih terus mencari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Untuk itu, jadikanlah hidup kita sebagai tiang-tiang bait suci yang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berpisah pada malam hari ini, kita kembali satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi tiang-tiang pada bait suci atau tiang-tiang gereja yang sungguh-sungguh mau memberikan hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, mau melayani sesama kami. Untuk itu Tuhan, tambahkanlah iman percaya kami, agar kami terus boleh melekat dan setia kepada-Mu. Kami boleh terus belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan isi hati Tuhan. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu.
agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan kami, tapi kami terus mohon hikmat-Mu yang akan memberikan pengertian bagi kami, Tuhan. Hidup kami mau serahkan sepenuhnya dengan hati kami yang tulus kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang pada malam hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang mendengar akan siaran YouTube ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami. Kami tahu, Tuhan, banyak persoalan yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi, banyak ujian yang kami hadapi. Tapi itu semua membuat kami untuk lebih setia kepada Tuhan, untuk lebih dekat dan mau mencari Tuhan terus, Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melakukannya. Karena Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang menguatkan iman percaya kami, agar kami dapat melakukan dan melewati semua ujian ini. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit pada malam hari ini, saudara-saudara kekasih kami Tuhan, Tuhan mau memberikan kepada mereka kesembuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan kuatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Agar apapun yang kami hadapi Tuhan, boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Dan memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Yang dalam kekuatan yang sudah mulai tenggelam atau sudah mulai mencari-cari jalan yang lain, Tuhan terus menguatkan kami. Roh Kudus selalu menuntun kami agar kami mau berjalan terus di rel-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang padamu menyerahkan hidup kami di sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan tuntun langkah hidup kami, agar kami terus boleh berjalan bersama dengan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.